Dan itulah yang kenapa disebut dengan sabar itu menahan diri dari amarah. Karena apa tadi? Amarah itu mendesak dia untuk melakukan yang buruk. Sehingga dengan kesabaran dia mengendalikan kita supaya kita nggak melakukan yang salah, yang buruk. Jadi ada gunanya kenapa Allah kasih ada otak reptil, ada otak mamalia, ada korteks dan neokorteks. Ternyata dia berkaitan dengan kenapa Allah perintahkan kita untuk sabar. Supaya kita nggak cemas, nggak gelisah, dan nggak berbuat yang salah. Salah baik dalam konteks agama Al-Quran maupun salah dalam konteks masyarakat, gitu. Karena Islam itu sering bicara di dalam Al-Quran dua, baik itu ma'ruf dan khair, gitu. Dua-duanya artinya sama-sama baik. Tapi yang satu artinya adalah baik menurut Quran, menurut syariat. Yang satu itu baik menurut pandangan umum, nilai di masyarakat. Seperti itu. Nah, jadi sabar itu penting ya. Penting gak? Penting supaya kita jadi hamba Allah, bukan jadi ular, bukan jadi sapi, bukan jadi yang lain-lainnya. Makanya di dalam ayat yang lain, Allah juga katakan di surat Al-A'raf pernah kita baca, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum, baru tadi ayat kita baca, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am, kata Allah, bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah, berapa banyak di neraka jahanam itu isinya kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kenapa bisa manusia banyak di neraka jahanam? Karena apa? Dia punya hati tapi tidak bisa meyakini, memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Matanya pun melihat, ada orang mati dia melihat. Cuma melihat orang mati yang cuma melihat atau ada bangke begitu doang. Nggak mikir, oh iya sekarang dia, besok lusa bisa jadi saya. Maka kemudian menetes air matanya. Dia punya telinga tapi tidak bisa dengar. Bukan berarti tidak bisa dengar dia budak, bukan. Dia dengar suara azan. Tapi dengar suara azan dia tidak pergi ke musola, dia tidak pergi ke masjid. Itu yang dimaksud kata Allah punya telinga tapi tidak mendengar. Dia dengar azan tapi masih asik dengan kerjaannya. Dia dengar azan tapi masih nerusin tidurnya walaupun sudah bangun. Dia dengar azan tapi masih asik dengan urusan yang lain. Seperti itu. Dan yang begitu kata Allah, ulaika kal an'am, kata Allah, seperti binatang ternak. Coba Allah nyontohin binatang ternak. Binatang ternak itu apa? Mamalia, rakus. Sampai udah urusan Allah dia masih mikirin urusan dirinya. Sampai udah waktunya urusan akhirat dia masih mikirin urusan dunia. Tuh manusia saking rakusnya sama dunia. Ya, betul. Jadi penting sabar itu, bikin kita nggak rakus, bikin kita nggak takut, bikin kita nggak salah. Tuh sabar. Saking pentingnya sampai-sampai ngomong dah, giliran saya berani banget, giliran ustadz yang beneran dimari, diem aja. Kenapa? Disuruh, ya nggak? Saking pentingnya sabar, Bapak Ibu sekalian. Saking pentingnya sabar, sampai kalau kita hitung di dalam Quran nih, sabar itu sampai 70 kali Allah sebut. Wasbiru, isbiru, wasabiru. Banyak ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu isbiru, wasabiru, warabitu. Saking pentingnya bahkan di ayat yang tadi saya sebut tuh, surat apa tuh? Al-Imran ayat terakhir. Ya ayyuhallazina amanu isbiru, wahai orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkan terus kesabaran itu. Artinya apa? Bisa jadi orang beriman itu nggak sabar,
bisa jadi orang beriman yang sudah sabar, suatu saat sabarnya hilang. Artinya apa? Sabar itu tanpa batas. Ya, sabar itu tanpa batas. Sabar itu mau kondisinya gimana pun sabar. Jadi nggak ada istilah, oh habis kesabaran saya. Sabar sih sabar, tapi jangan begitu. Kalau sabar sih sabar, tapi kalau udah begini mah, itu namanya keluar dari sabar, sudah nggak sabar lagi. Jadi yang namanya sabar, mau gimana juga, mau kapanpun, mau sampai dimanapun, dia tetap. Jadi itu tadi menahan. Saking pentingnya sampai Allah sebut sampai 370 kali. Itu sebabnya para ulama bersepakat. Ijma ulama itu mengatakan sabar itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Sabar itu hukumnya wajib. Jadi kalau wajib itu gimana? Kalau bicara fikih, yang wajib itu kalau dikerjain, kalau kagak dikerjain, nah. Jadi kalau sabar kita, kalau kagak sabar, banyak dosa kita ya. Nah, baru dosa sabar, belum dosa ya. Itu sebabnya kenapa kemudian saking pentingnya sabar, Allah juga katakan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kata Allah. Dari tadi pada ngeliatin jam mulu, jam berapa sih? Oh, 6:30. Mau ambil jam berapa nih? Baru mulai jam 6 tadi ya? Kenapa ya? Oh, sabar. Enggak, justru saya pengen nyuruh ibu-ibu sabar, jangan ngeliatin jam mulu. Kalau ngeliatin jam mulu, saya yang gelisah jadinya. Betul ya? Karena ada yang khawatir, jangan-jangan ibu-ibu udah pengen pulang gitu. Saya khawatir begitu, kadang ngeliatin jam terus. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah tolong kalian atau jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kalian. Saking pentingnya sabar sampai Allah bilang, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kalian, perantara pertolongan Allah kepada kalian. Wa innaha, nah ini makin penting nih ketika Allah katakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya kata Allah, dan sesungguhnya lakabiratun, kedua hal itu sabar dan sholat itu lakabiratun kata Allah, betul-betul berat, betul-betul besar, betul-betul susah. Illa 'alal khashi'in, kecuali pada orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu kayak gimana sih? Bagus sekali. Bahasa gampangnya orang yang khusyuk itu orang yang punya tujuan. Kalau bahasa kerennya nih, bahasa parodi, punya visi dan misi. Artinya apa? Dia punya tujuan. Kenapa sih saya sholat? Kenapa sih saya hidup? Kenapa sih saya begini dan begitu? Punya tujuan untuk apa? Supaya ujungnya bagus. Kalau orang khusyuk, dia pengen orientasinya surga, maka semua hidupnya akan terjaga. Dan itulah yang membuat dia sabarlah, yang membuat dia mampu menjaga seluruh hidupnya. Kata Allah, bukan wa innaha kabiratun, sesungguhnya kedua hal itu, sabar dan salat itu besar, berat. Allah tidak bilang kabiratun, tapi Allah katakan la kabiratun, ada huruf lam di depannya. Itu lamnya lam takkid, lam penegas, lam penguat. Sehingga artinya jadi sesungguhnya kedua hal itu betul-betul, benar-benar. Kalau bahasa kita asli, swear, berat. Itu kalau bahasa kitanya. Jadi Allah pengen ngesin bahwa sabar dan sholat itu nggak mudah, susah, berat. Baik berat nilainya di hadapan Allah, siapa yang sabar, siapa yang mendirikan sholat, itu nilainya di hadapan Allah luar biasa tingginya. Maupun berat juga ngerjainnya, berat juga melaksanakannya. Tuh saking pentingnya. Udah, cepetin aja kalau gitu. Satu slide lagi. Kalau saya mau ngomongnya slide, ada aslinya ada 16 slide. Ini baru slide keempat, tapi cukup lah. Oh jangan deh, jangan
Slide keempat terlalu simpel, yaitu Allah saking pentingnya Allah perintahkan kita sabar, saking pentingnya pun Allah larang kita untuk nggak sabar. Ya, ntar dibuka sendiri deh Ali Imran ayat 139. Nah, ini ada kewajiban sabar dalam 3 keadaan. Lewat aja deh, kepanjangan jelasannya banyak. Ya, ntar kalau mau ditanya boleh. Nah, saya akan tutup dengan slide yang ini. Allah katakan wasbiru wa innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kayak gimana sih maksudnya Allah bersama orang-orang yang sabar? Allah di samping kita gitu, jalan terus. Kayak gimana? Maksudnya Allah bersama orang-orang sabar itu kayak gimana? Saya sengaja mau tanya bapak-bapak segan. Oke, saya jelasin aja ya. Kagak salah bu. Tapi saya kasih tahu yang benarnya. Ya. Yang dimaksud dengan Allah bersama dengan orang yang sabar itu, jadi kebersamaan Allah dengan orang yang sabar itu ada 3 hal. Ini bukan kata saya, bukan kata saya. Kata para mufassir, kata para sahabat, yang kemudian saya baca lewat bukunya ulama, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang dimaksud dengan Allah bersama dengan orang yang sabar, kebersamaan Allah itu dalam 3 keadaan, dalam 3 kondisi. Enaknya banyak nyatet deh, banyak poinnya soalnya. Ya maklum. Yang pertama, maksudnya Allah bersama dengan orang sabar itu Allah akan menjaga dia. Allah menjaga dia. Sehingga apa? Ketika ada kondisi, ada keadaan, ada orang-orang yang merencanakan perkara yang jahat, yang tidak baik buat dia, maka Allah akan jaga dia. Gimana bentuk Allah menjaganya? Semua yang rencana udah dibuat tadi, segala sesuatu yang bakal menimpa dia itu akhirnya nggak terjadi. Enggak terjadi. Berantakan. Udah disusun nih, orang udah bersepakat pengen celakain seseorang, tapi karena dia adalah orang saleh, orang beriman, orang sabar, maka kemudian rencana yang dibuat berantakan. Gagal maning. Jadi belum sempat dijalanin itu rencana sudah berantakan. Entah ribut di antara mereka, ya kan? Entah kemudian ada sesuatu yang membuat itu tidak terjadi. Allah bikin gagal. Itu bentuk Allah menjaga. Jadi sebelum jalan, sebelum terjadi udah dibikin gagal. Itu namanya Allah menjaga. Yang kedua, Allah melindungi. Loh, bedanya apaan menjaga dengan melindungi? Beda. Allah menjaga tadi begitu. Ya kan, baru rencananya dibikin gak jalan. Tapi yang dimaksud dengan melindungi, orang bikin rencana, sesuatu akan terjadi, sudah berjalan. Rencananya sudah dijalanin. Udah dijalanin nih. Tapi kemudian ya kan, Allah melindungi orang itu sehingga walaupun rencana itu dijalankan, kena ke dia, mental lagi. Ini contohnya ketika orang-orang kafir Quraisy pengen bunuh Rasulullah. Ya, udah dijalanin kan rencana ya kan? Sebelumnya berapa banyak rencana dibuat sama mereka, termasuk ingin menyihir Rasulullah. Gak ada yang berhasil. Sampai kemudian itu Allah menjaga Rasul. Kemudian mereka buat rencana kumpulin pemuda-pemuda Mekah untuk membunuh Rasul. Berjalan sampai di depan rumah Rasul. Ya kan? Udah dikepung rumah Rasulullah, tapi kemudian Allah melindunginya. Gimana caranya? Mereka udah jalan, udah siap membunuh, ya kan? Tapi kemudian apa? Nah, itu yang biasa baca surat Yasin, di situ ada penjelasannya kan? Ya. Allah bikin tutup penglihatannya, seakan-akan ada dinding penyekat. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Cerita yang bilang ketika orang-orang kafir Quraisy pengen ngebunuh Rasulullah, kemudian Rasulullah bisa lewat karena mereka dibikin tidur, itu salah. Mereka melek, mereka nggak tidur, mereka melek. Cuma Allah kasih pembatas. Gimana bunyinya di surat Yasin ayatnya? Saya mendadak lupa nih. Wa min baini aydihim syadda wa min khalfihim. Ya. Di antara mereka itu wa min baini aydihim syadda. Di antara mereka dibikin ada pembatas. Jadi ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, mereka nggak lihat di depan mereka Rasulullah lewat, tapi mereka nggak lihat. Itulah yang dimaksud ngelindungin. Rencana udah jalan, udah siap nih, tapi kemudian Allah lindungi Rasulullah sehingga terhindar dari rencana itu. Rencana itu tidak berhasil berjalan, tapi tidak berhasil. Kalau yang menjaga nggak jalan rencananya. Kalau melindungi rencananya jalan, tapi nggak berhasil. Kemudian Allah menolongnya. Bedanya apa lagi? Kalau menolong, rencananya jalan, udah ada di depan, sempat terjadi pertempuran, berjalan, skenario-nya jalan, fitnahnya terjadi, sehingga kemudian fitnah itu bikin dia jelek di mata orang, terjadi. Tapi kemudian Allah menolongnya dengan cara apa? Akan ada peristiwa yang membuat fitnah itu terbantahkan. Ini contoh paling gampangnya adalah ketika Allah dalam peristiwa perang Badar. Di perang Badar itu kan kaum muslimin dengan para sahabat kagak niat perang ya, betul? Kagak niat perang, niatnya cegat kafilah Quraisy. Tapi ternyata ketemunya pasukan perang yang jumlahnya 3 kali dari jumlah mereka. 313 sahabat orang Quraisy yang awalnya mau dicegat kafilah Abu Sufyan cuma 40 orang. Ternyata ketemunya pasukan perang jumlahnya 1000, 1:3. Tapi bukan cuma 1:3 jumlah. Secara perlengkapan, 1:100. Orang kafir Quraisy bawa bekal makanan buat perang itu sampai 1000 ekor unta. Lah kaum muslimin karena nggak niat perang, bawa bekal secukupnya buat cegat doang, habis itu pulang. Ibarat bawa nasi liwet, aku bungkus selesai. Senjata, mereka bawa 1 senjata kaum muslimin. Bahkan tidak sedikit yang bawa pedang-pedang kecil, karena cuma buat cegat doang kok. Tapi orang kafir Quraisy bawa pedang panjang, pedang untuk perang. Dan bahkan nggak cuma 1 yang dibawa, bisa 2, 3 pedang dibawa sekaligus. Pasukannya kaum muslimin yang naik kuda cuma 2 orang. Orang Quraisy yang naik kuda 200 orang. Lebih banyak. Kaum muslimin nggak ada yang pakai baju besi, cuma pakai baju kayak pakaian ihram doang, kain dibobot. Artinya apa? Kena pedang pasti berdarah, sobek berdarah. Sedikit aja kena. Tapi orang kafir Quraisy perang pakai baju besi mereka. Artinya apa? Kalau kena sabet dikit kagak berdarah, baju besi. Jadi nyabetnya mesti bener-bener nyabet gitu. Baru kemudian berdarah. Ketemu nih di medan perang, udah ketemu. Perang udah terjadi perang. Di situ babnya Allah bukan jaga, Allah bukan melindungi, tapi Allah nolong. Gimana cara Allah nolong? Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, kata Allah. Dan ketika dia Muhammad berdoa kepadaku, ya kan? Di situ Allah sebut istastaghisu, beristighosah. Jadi jangan andi ya sama kata istighosah. Istighosah itu ada di Quran. Cuma yang dimaksud dengan istighosah itu artinya berdoa dengan sungguh-sungguh. Sampai Rasulullah itu saking sungguh-sungguhnya doanya di hari itu, dia ngangkat tangan setinggi-tingginya ke atas langit, bukan cuma begini. Tinggi diangkat tangannya ke atas langit, bergetar tubuhnya. Dan doanya pun juga nggak sembarangan. Ya Allah, buktikan janjimu
berikan kemenangan, berikan pertolongan. Jika tidak, maka kau tidak akan pernah lagi disembah di muka bumi ini. Doanya gitu kan, agak ngancem. Benar, kata Allah, istasghithuna rabbakum, kata Allah, ketika dia berdoa kepadaku dengan sungguh-sungguh, fastajaba lakum, maka aku kabulkan, aku penuhi doanya. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dengan cara apa dibantu ditolongnya? Allah turunkan malaikat jumlahnya 1000, ya kan? Yang diturunkan murdifin secara berturut-turut. Jadi kayak air bah datangnya. Dan ini beneran terjadi, kalau sekalian. Malaikat itu betul-betul turun, bahkan bukan cuma datang buat nunjukin sehingga kelihatan kaum muslimin banyak, enggak. Bahkan malaikat di perang Badar, hanya di perang Badar, jumlah malaikat yang 1000 itu ikut perang. Karena Allah perintah. Kalau nggak percaya nanti buka surat Al-Anfal ayat 12. Secara khusus Allah perintahkan. Kata Allah, ya kan? Dan penggalah leher mereka dan pancunglah setiap ruas-ruas jari mereka. Allah perintahin malaikat untuk menggal kepala orang kafir dan mancung ruas-ruas jarinya. Dan para sahabat banyak yang melihat. Ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, ketika perang Badar lagi berkecamuk, tiba-tiba ada awan di belakang saya. Kemudian saya mendengar suara ringkikan kuda dari awan itu. Dan kemudian saya mendengar ada suara orang memerintahkan kudanya, kejar ya Haizum. Begitu bunyinya. Dia tanya, siapa, apa itu Haizum? Kata Rasulullah, Haizum itu adalah kuda perangnya malaikat Jibril. Ketika banyak sahabat yang bercerita begitu, apa kata Rasulullah? Shadaqta zalika min madadas sama'i tsalisah. Betul yang kalian ceritakan. Sesungguhnya itu adalah bala bantuan dari Allah yang Allah turunkan dari langit yang ketiga. Bahkan dalam satu penjelasan yang lebih detail dalam sebuah hadis dari Rasulullah, dari Ibnu Abbas, dikatakan bahwa 1000 malaikat itu 500 dipimpin sama malaikat Jibril, 500 dipimpin sama malaikat Mikail, dan semuanya memakai ikat kepala berwarna putih kecuali malaikat Jibril memakai ikat kepala berwarna kuning. Artinya apa? Dia pemimpin besarnya. Dan memang panglimanya para malaikat adalah Jibril alaihissalam. Itu Allah kalau nolong tuh begitu. Kejadian udah bentrokan, udah datang, situ Allah tolongin. Jadi beda ya. Nah, ketika Allah bersama dengan orang yang sabar, maka Allah akan jaga dia, Allah akan melindungi dia, Allah akan tolong dia. Semuanya Allah kasih dalam perkara apapun. Jadi kalau mau dapat semuanya, jadilah orang-orang yang sabar. Ya, terus kelar. Dan sebagai penutup, ada satu hadis sahih riwayat Ahmad. Rasulullah katakan, wa'lam anna nasru ma'as sabri. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Dan ketahuilah, wa'lam, ketahuilah, anna nasra, sesungguhnya pertolongan itu ma'as sabri, bersama orang-orang yang sabar. Tapi tidak akan pernah ada bersama orang-orang yang tidak. Jadi kalau Allah seakan-akan kita rasakan masih jagain kita, udah sampai di tempat maksiat, tiba-tiba kita pindah, kita kembali. Nah, itu Allah jagain kita. Kita masih berasa Allah melindungi kita. Kita masih ada orang yang jahat, atau kita mengalami musibah di jalan, yang lain musibah. Ada baru 3 minggu yang lalu ada peristiwa. Teman saya di jalan tol tabrakan sama truk gede, mobilnya sedan. Yang dia mau masuk ke jalur Depok, yang truknya mau keluar, begini. Dah, mental mobilnya bu. Tapi walaupun mental nggak terbalik, padahal itu kecepatan tinggi, nggak terbalik. Padahal kan logikanya kalau ketemu truk gede, tapi mental. Udah gitu persis di depannya nggak jauh itu batas jalan. Yang sini ke Cawang, sini
sini ke Depok. Mental sehingga dia nggak lurus, ya kan? Kalau dia nyangkut di truknya, mungkin lurus, kemudian ketemu pembatas jalan, terbang. Ya. Tapi ini enggak, balik lagi, ya. Terus akhirnya dia minggir, truknya minggir, mobilnya penyok, sebelah kiri itu penyok, spionnya patah, kacanya pecah, ya kan? Ringsek, tapi yang di dalam kagak apa-apa. Shock pun enggak. Bahkan supirnya begitu keluar, dia langsung samperin supir tuh, dia minta maaf, Bang, saya minta maaf, saya salah. Supir tuh yang mungkin biasanya kalau begitu pasti ngomelnya paling kencang, begitu diminta maaf, ya udah kagak apa, saya mah kagak apa-apa, mobil situ yang rusak. Ya udah kagak apa-apa, selesai. Allah melindungi. Kalau kita masih berasa Allah melindungi kita, jagain kita, nolongin kita, mudah-mudahan itu tanda kita masih masuk kategori orang-orangnya. Tapi kalau ternyata Allah berasa udah kagak jagain kita, kagak melindungi kita, kagak nolongin kita, nauzubillah, jangan-jangan kita sudah termasuk orang-orang yang enggak salah. Wallahu bisa mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Tat, bagusnya kalau berdoa itu saya kadang-kadang bingung nih, pokoknya lindungilah aku dan keluarga aku, apa cukup lindungilah keluarga aku gitu. Sudah. Terima kasih. Mau jawaban yang simpel apa yang panjang, Bu? Simpel aja. Jadi yang namanya doa, ini istimewanya doa, dan Allah kasih keistimewaan buat orang-orang berdoa. Ketika seorang mukmin itu berdoa dan dia mendoakan saudara mukmin yang lain, walaupun dia nggak doain dirinya, maka doa dia untuk saudaranya. Yang naruh kalau ustadz yang biasanya kan Pak Agus, kalau padahal naruh anaknya diri, kasihan kalau Pak gua, gitu. Udah nggak usah. Kalau Pak Agus yang bodoh amat. Lagi repot. Lagi repot ya. Walaupun sebenarnya duduk doang. Gitu. Kalau ustadz yang beneran mau repot kayak apapun bisa seperti naruh. Mumpung megang mic. Iya, kalau sekedar. Jadi bagi seorang mukmin ketika dia berdoa dan doanya untuk mukmin yang lain, walaupun dia tidak mendoakan dirinya, maka doa untuk mukmin itu sekaligus menjadi doa untuk dia. Malaikat mengaminkan doa yang sama untuk dirinya. Iya. Kalau mau ditambahin doa sendiri buat diri sendiri, itu lebih baik lagi. Gitu. Karena apa? Doa itu adalah upaya kita menunjukkan ketidakberdayaan kita, kelemahan kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin kita tunjukin ke Allah, kita makin butuh sama Dia, kita makin lemah di hadapan Dia, kita makin perlu sama Dia, kita makin hina, makin rendah di hadapan Dia. Karena orang yang minta itu kan posisinya rendah ya. Ya. Orang yang minta itu posisinya rendah. Semakin dia mintanya melas, makin rendah dia di hadapan Allah, makin Allah tinggi dia, makin Allah dengar doanya. Nah kalau dia minta untuk dirinya sendiri, itu salah satu bukti dia merendahin diri dia. Ya Allah, saya butuh nih sama ente, saya punya hajat nih, kagak bisa minta sama yang lain. Cuma sama engkau ya, gitu. Ya, wallahu a'lam. Semakin semangat kita terus ikut kajian ini, mudah-mudahan juga semakin banyak ilmu yang kita peroleh dan semakin Satu lagi semangat ya. buat nutup benar omongan Pak Isa. Jadi makin sabar tuh ya. Ini kan ngomong sabar ya. Makin sabar datang ke majelis taklim. Makin sabar nungguin us. Nah, walaupun pantat udah pegel, mata udah ngantuk, jangan geli. Jadi mending sabar. Makin sabar, ngapain lagi? Makin sabar dalam segala hal. Jadi jamaah kita makin banyak nih ya. Makin sabar ngajakin orang ke majelis taklim. Oh minggu kemarin dia kagak mau, ajakin lagi. Siapa tahu minggu dia mau. Nggak mau minggu depan ajakin lagi. Jangan kemudian ngomong kalau mungkin dia kagak pernah mau. Enggak, sabar. Sabar terus, ngajakin terus. Ya. Assalamualaikum. Ya, makin banyak ilmu, makin semangat mengamalkannya.
makin sabar ntar ketemu Ustaz sama insya Allah. Baik, kita akhiri. Oh ya, tadi ada buku. Maka dari siapa ya? Dari mana? Oh, dari Ustaz Ashar bukunya. Ya. Luar biasa modalnya nih. Luar biasa. Apa solehnya? Solehnya, amin. Kita akhiri Bu, dan di luar sudah disediakan sarapan. Alhamdulillah nih ada yang mau kesini juga, orang yang berbaik hati menyediakan sarapan untuk kita semua. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.